Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di Al-Faizin dalam keadaan rintik-rintik di luar. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi pilihan yang tepat dan mendapatkan keberkahan dan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, aku berlindung dari kefakiran. Wa minal qillati, dan berlindung dari ketersedikitan. Wa minal dillati, dan berlindung dari kehinaan. Wa min azlim au uzlam, saya membuat tirani atau saya korban dari tirani. Coba kita sedikit merenung tentang doa Nabi ini. Nabi berlindung dari kefakiran. Kenapa Nabi memperlindungkan dirinya dan umat ini dari kefakiran? Karena dalam Islam itu ada dua istilah yang sering kita dengar, ada miskin, ada fakir. Kalau miskin itu definisi para ulama adalah orang yang sudah punya pekerjaan tapi tidak cukup. Tapi kalau fakir itu di bawahnya, dia tidak punya pekerjaan, ekonominya sulit, semua berada pada titik nadir terendah, sehingga itu bisa merusak dirinya sendiri. Nah, minimal ada beberapa alasan kenapa kita berlindung dari kefakiran itu. Yang pertama, karena orang yang fakir itu biasanya paling gampang menggugat Allah Subhanahu wa taala. Paling gampang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sering kelaparan, orang sering susah hidupnya, itu biasanya paling gampang menghujat. Nah, kalau sudah masuk di dalam bab menghujat, itu artinya sudah sedang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah berprasangka buruk, itu artinya mencederai keimanan, keislaman dan tauhid dia. Jadi separah itu. Yang kedua, kenapa kita berlindung dari kefakiran? Karena kefakiran itu seperti dalam sebuah hadis riwayat lain disebutkan, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu mengantarkan orang kepada kekufuran. Artinya orang yang paling gampang meninggalkan akidahnya itu kalau sudah masalah perut, masalah ekonomi, masalah kesusahan. Dan ini saya kira kita lihat di daerah, bukan di daerah lagi, masuk ke perkotaan. Banyak orang yang meninggalkan agamanya, keyakinannya dan seterusnya hanya gara-gara masalah ekonomi. Dan yang ketiga, alasan ketiga Bapak dan Ibu sekalian, karena memang kefakiran ini merupakan jalan cepat atau jalan singkat orang melakukan dosa. Nah, kemarin kita cerita ada seorang yang awalnya dia dekat dengan ibadah, dekat dengan agama, berhijab kan, tapi kalau sudah masalah ekonomi dia kemudian lepas jilbabnya, kemudian menjadi wanita penghibur. Kita baca koran hari ini, di Pakistan, di India itu karena terjadi resesi ekonomi,
itu banyak kemudian masyarakatnya yang memilih menjadi PSK ya. Itu kan karena memang jalan singkat untuk ke sana ya. Nah, yang berikutnya, yang keempat, alasan keempat kenapa kita disuruh berlindung dari kefakiran itu karena kefakiran itu menghilangkan harga diri kita sebagai seorang muslim. Yang paling gampang mengakali agama itu ya, mengakali agama, mempermainkan agama, bahkan bahasa kasarnya itu menjilat, itu orang-orang yang punya mental fakir ya, mental fakir ya. Makanya dulu ada seorang tabi'in ya, dia terkenal seorang pedagang besar namanya Ibnu Mubarak. Ketika dia ditanya, kenapa Anda rajin berbisnis tapi rajin juga beribadah, dia mengatakan dalam bahasa yang singkat, li'asuna wajhi, saya rajin bisnis, rajin juga ibadah supaya menjaga diri wajah saya sebagai seorang muslim ya. Jadi menjaga bisnis yang kita lakukan, ekonomi yang kita gulirkan, jalankan itu, di samping dia ada keuntungan juga menjaga diri kita sebagai seorang muslim. Alasan yang kelima dan terakhir, karena ternyata kalau kita baca Al-Quran, salah satu perangkap setan itu adalah membuat orang-orang menjadi fakir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Syaitan itu selalu berusaha menjatuhkan kalian ke dalam perangkap kefakiran. Karena kefakiran ini awal dari segala bencana. Ya. Sebagai penutup ya, saya ingin meriwayatkan satu riwayat ringan ya. Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, suatu hari Nabi bertemu dengan Arab Badui ya. Ketika bertemu itu Nabi secara spontanitas memberikan kepada beliau satu bukit kambing. Karena ekonominya Badui ini tidak baik ya, dia berikan satu bukit kambing. Bukan satu ekor Pak, satu bukit. Kata Nabi itu ada kumpulan kambing, ambil semua. Nah, saking senangnya Badui ini, dia kemudian pulang ke kampungnya. Pulang ke kampung dan teriak-teriak. Dia berkata, "Aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Karena saya bertemu dengan Muhammad dan memberi saya satu bukit kambing ya. Bahkan dalam bahasanya dia berkata, fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqra. Aku bertemu dengan seorang laki-laki yang memberi pada tingkat dia tidak takut kepada kefakiran ya. Singkat cerita, laki-laki ini, katanya Badui ini, disebutkan dalam riwayat itu, awalnya adalah orang yang sangat benci kepada Islam. Tapi ketika dapatkan satu bukit kambing itu, dia menjadi berbalik sangat cinta kepada Islam. Saya ingin memberi gambaran bahwa kadang-kadang salah satu cara berdakwah itu bukan sekedar retorika, mimbar, tapi juga ekonomi ini menjadi bahan dari kita berdakwah ya. Tapi sayang cara-cara berdakwah ini diambil oleh orang lain ya. Nah, saya kira ini yang ingin sampaikan, masalah doa Nabi tadi yang di atas itu. Mudah-mudahan kita diperlindungkan dari kefakiran, karena itu sangat berbahaya bagi pribadi seorang muslim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.